Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Balik lagi bersama gua Bagas di channel Jack Movie. Pada kesempatan kali ini, gua akan ngebahas film tentang zombie yang berjudul Dawn of the Dead. Film ini mengisahkan tentang sekelompok manusia yang bertahan hidup di sebuah mall akibat penyebaran wabah virus zombie. Jadi, gimana keseruannya? Kuy langsung aja kita ke pembahasannya. Film ini bermula di rumah sakit ketika salah satu perawat bernama Anna sedang melaporkan tentang pasien dengan luka bekas gigitan yang mencoba memberontak hingga melukai dokter yang memeriksanya. Karena jam kerjanya sudah habis, Anna pun memutuskan untuk langsung pulang agar bisa menikmati lebih banyak waktu santai bersama suaminya yang bernama Louis. Keesokan paginya, saat sedang tertidur, mereka dikejutkan dengan anak tetangga yang masuk ke rumah mereka dengan luka di bagian mukanya. Saat Louis menghampiri bocil itu, tiba-tiba saja Call an ambulance. Ana pun mencoba untuk menelepon ambulan. Tetapi entah mengapa, tiba-tiba saja Louis terbangun dan langsung menyerang Ana, sehingga Ana pun bersembunyi di toilet kamarnya itu. Saat zombie Louis hampir menjebol pintu, Ana pun bergegas keluar dari sana lewat jendela kecil di toiletnya itu. Saat sudah berada di luar, Ana sangat terkejut ketika melihat sekelilingnya yang sudah sangat kacau, sehingga ia pun memutuskan mengendarai mobil untuk pergi dari komplek rumahnya itu. Tampaknya kekacauan itu tak hanya terjadi di komplek perumahannya saja, melainkan sudah menyebar hingga ke seluruh kota. Namun hingga saat ini, belum ada informasi mengenai kekacauan yang terjadi di sana. Di tengah perjalanan, Hana sempat dihadang seorang pria yang hendak membegal mobilnya, sehingga Hana pun langsung tancap gas dan tak sengaja masuk ke dalam jurang. Singkat cerita, saat Ana terbangun dari pingsannya, ia bertemu dengan seorang polisi yang bernama Kenneth. Ana yang tak tahu harus pergi kemanapun, memutuskan untuk mengikuti Kenneth yang sedang mencari bantuan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka berdua pun bertemu dengan penyintas lain yang bernama Mike dan pasutri bernama William dan Luda, yang memperingatkan mereka untuk tidak ke kota, karena semua manusia di sana sudah berubah menjadi zombie. Mike pun mengajak Kenneth dan Anna untuk ikut dengan mereka bersembunyi di sebuah mall, sambil menunggu bantuan tiba dan menyelamatkan mereka semua. Saat Mike mencoba membobol pintu belakang mall, tiba-tiba saja ada sekawanan zombie yang langsung menyerang mereka. Namun, yang terjadi, Hurry up! saat sudah berada di dalam, mereka pun berniat untuk menjadikan mall tersebut sebagai tempat perlindungan. Namun sebelum itu, Mike dan William memutuskan untuk berkeliling guna memastikan tidak ada zombie di sekitar sana. Lalu, saat William sedang mengecek ke bagian pintu, ia menyadari bahwa seluruh pintu mall tersebut terbuat dari kaca tebal yang tak bisa ditembus oleh para zombie begitu saja. Sementara itu, ketika Mike sedang memeriksa salah satu ruangan, tiba-tiba saja akibat suara gaduh itu, Kenneth pun mulai bersiaga. Namun tanpa disadari, tiba-tiba saja ada salah satu zombie yang menyerang mereka. Saat Kenneth mulai terpojok, Anna pun langsung menembak zombie tersebut. Karena di lantai bawah tidak aman, mereka pun memutuskan untuk pergi ke lantai atas. Namun, mereka malah bertemu para security yang tak memperbolehkan mereka untuk masuk ke dalam sana.
Para security itu dipimpin oleh seorang pria bernama CJ dan kedua anak buahnya yang kita sebut saja Michael dan James. Setelah berdebat panjang, CJ pun akhirnya memperbolehkan mereka untuk tinggal di sana. Dengan syarat, senjata yang mereka bawa harus diserahkan kepada para security itu. Lalu, saat mereka sedang menonton TV, ternyata penyebaran virus itu tidak hanya terjadi di kota mereka, namun juga sudah menyebar ke negara bagian lainnya yang berada di Amerika. Setelah menonton berita itu, Mike pun mengusulkan idenya kepada CJ, bahwa setidaknya mereka harus membuat tanda SOS di atap mal, supaya bisa dilihat oleh tim penyelamat. Selain itu, mereka harus membersihkan zombie yang tersisa di mal tersebut. Mendengar hal tersebut, CJ pun setuju dengan ide Mike. Kemudian, Anna dan yang lainnya pun membuat tanda SOS di atap mal menggunakan cat. Di saat yang bersamaan, CJ dan kedua anak buahnya pun mulai membersihkan para zombie yang ada di lantai bawah. Dan setelah itu, mereka pun membuang mayatnya dari atap mal. Tak lama setelah itu, mereka pun sangat senang ketika ada sebuah helikopter yang melintas di atas mereka. Namun entah mengapa, helikopter itu justru pergi begitu saja dan mengabaikan mereka. Akibat suara helikopter sebelumnya, para zombie pun mulai berdatangan dan memenuhi area mall. Saat sedang meneropong, mereka pun melihat ada seorang pria, pemilik toko senjata bernama Andy, yang sedang bertahan hidup sendirian. Hey, look over there. There's someone on the roof. Yeah, his name's Andy. He's alone. He may as well be on the moon. Singkat cerita, saat hari mulai malam, CJ yang masih curiga dengan mereka pun terpaksa mengurung mereka semua di salah satu ruangan. Sehingga Mike pun merencanakan sesuatu agar CJ tidak berbuat semena-mena kepada mereka. Keesokan paginya, saat para security terbangun, pemerintah pun mencabut saluran TV nasional. Sehingga kini mereka tak bisa mendapatkan informasi dari TV lagi. Di sisi lain, Anna mengatakan kepada Michael bahwa toilet di ruangan mereka rusak. Sehingga dengan baik hati, Michael pun membukakan pintunya agar Anna dan kawan-kawan bisa pergi ke toilet yang ada di tempat lain. Kemudian, saat Michael sedang mengamati CCTV, ia melihat ada sebuah truk yang sedang menuju ke arah mall dan memberitahu hal itu kepada yang lain. Sehingga Anna dan yang lain pun berniat untuk membantu penyintas tersebut. Namun sayangnya, CJ dan James tidak setuju dengan ide Anna yang terlalu beresiko, sehingga menimbulkan perdebatan di antara keduanya. Dan tiba-tiba saja, I just think we should. I did not ask for your opinion, lady! Hey, take it easy. Shut your fucking mouth. Can't just turn them away, CJ. You'll kill them. Self-defense. Fucking traitor. Stop me. Hey, I hope you got a good plan. setelah itu, Michael yang kini berada di pihak Anna pun mengurung CJ dan James di sebuah ruangan. Tak lama kemudian, Anna dan Luda mengarahkan si pengemudi truk untuk memarkirkan mobilnya di pintu belakang, di mana Mike dan William yang akan membantu mengamankan mereka dari serangan para zombie. Tanpa berlama-lama, keduanya pun langsung menghalau zombie yang mendekat ke sana. Dan pada akhirnya, mereka pun berhasil menyelamatkan para penyintas yang sebelumnya berada di truk, termasuk ibu-ibu gendut yang sudah tergigit oleh zombie. Mike pun membagikan minuman kepada para penyintas. Ibu-ibu bernama Norma dan seorang nahkoda bernama Steve mengatakan bahwa mereka sudah berkeliling dari satu kota ke kota yang lain. Namun, mereka tak berhasil menemukan tempat yang aman hingga akhirnya mereka tiba di mall tersebut. Sementara itu, ketika Anna sedang merawat penyintas yang terluka, ibu-ibu gendut itu nampaknya tak bisa bertahan lebih lama lagi, dan ia pun meninggal dunia. Namun, tiba-tiba saja, Anyone know her name? Dagger without a name? Holy shit! setelah kejadian tersebut, Anna dan yang lainnya pun mengadakan rapat tentang wabah virus zombie yang bisa menyebar melalui gigitan. Jika semakin parah gigitan tersebut, maka penyebarannya pun juga semakin cepat.
Ternyata, selain ibu-ibu gendut sebelumnya, salah satu penyintas bernama Jim juga sudah tergigit di tangannya, sehingga Mike menyarankan untuk menembak Jim sebelum Jim berubah dan menyerang mereka semua. Mike dan yang lain pun menghampiri Jim dan menjelaskan tentang virus zombie yang bisa menular melalui sebuah gigitan. Jim pun paham dengan maksud Mike, dan ia pun berpamitan dengan putrinya bernama Nicole sebelum dieksekusi. Saat Nicole sudah pergi, dengan terpaksa, Kenneth pun menembak Jim yang sudah sangat pucat untuk mengakhiri penderitaannya. I'm glad you didn't do it. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Terlihat mereka semua yang sudah mulai akrab satu sama lain. Bahkan, Kenneth sering menghabiskan waktu bersama Andy dengan bermain catur. Suatu hari, saat mereka sedang mengadakan makan malam bersama, tiba-tiba saja listrik di seluruh mall tersebut padam, sehingga Mike dan Kenneth mengajak CJ serta James untuk membetulkan generator, karena mereka yang lebih mengenal area mall tersebut. Saat di tengah perjalanan, mereka pun menemukan seekor anjing yang sangat penurut. Namun tanpa disadari, tiba-tiba saja ada satu zombie yang menggigit James dari belakang. Sehingga dengan terpaksa, mereka pun meninggalkan James yang sedang dimukbang. Mereka bertiga pun berhasil bersembunyi di balik pagar dan berusaha melawan para zombie tersebut dengan cara dibakar menggunakan bensin. What the fuck was that? I just saw something. The dog's just fucked up. Run! CJ! Wait up! Wait! Come on, let's go! I'm out! CJ! Mattress! Di sisi lain, ternyata selama ini Luda sempat tergigit oleh zombie saat pertama kali mereka datang ke mall tersebut. Sepertinya selama ini William juga berusaha menyembunyikan hal itu dari penyintas lain karena ia tak ingin mereka menghabisi Luda sebelum Luda melahirkan. Meski begitu, sepertinya Luda tak bisa bertahan lebih lama lagi sehingga kini ia pun sudah berubah menjadi zombie. Sehingga William pun terpaksa menahannya supaya Luda tak membuat keributan. Lalu, Norma yang penasaran dengan kondisi Luda pun hendak mengecek keadaannya. Namun, ini yang terjadi. I'm gonna go check on Luda. I'll go. Sure? Yeah. Take them some candles. Okay. See ya. Guys? It's a girl. You want to kill Luda? You want to kill my family? What happened?
Setelah kejadian itu, mereka semua tampaknya tak ingin menunggu lebih lama lagi hingga satu persatu dari mereka berubah menjadi zombie. Dan Mike pun menyarankan untuk pergi dari mall tersebut dengan menggunakan beberapa mobil yang sempat ia lihat saat sedang melawan para zombie di basement sebelumnya. Mendengar perkataan Mike, Steve mengatakan bahwa mereka bisa pergi menuju ke dermaga karena ia memiliki sebuah kapal pribadi yang bisa digunakan untuk menyelamatkan diri menuju ke pulau terdekat. Mereka semua pun sepakat dan langsung melapisi mobil dengan baja untuk menerobos kawanan zombie yang berada di sekeliling mall. Dengan menggunakan bahan yang tersedia di mall, mereka semua pun mengubah 2 mobil menjadi mobil lapis baja dan menyiapkan senjata sebagai pertahanan. Sebelum pergi, Kenneth mencoba mengatakan kepada Andy bahwa mereka akan menjemputnya dalam 5 hari lagi. Namun ternyata saat ini Andy kehabisan makanan dan ia juga sudah sangat kelaparan. Lalu Kenneth memberitahu kondisi Andy kepada yang lain, sehingga mereka pun memikirkan cara untuk mengirimkan makanan ke tempat Andy berada. Anna juga mengatakan bahwa Andy memiliki kemampuan menembak yang sangat hebat, serta ia juga mempunyai stok persenjataan yang sangat banyak di tokonya, sehingga sangat disayangkan jika mereka membiarkan Andy mati kelaparan. Saat Kenneth melihat anjing yang dipelihara oleh Nicole, ia pun memutuskan untuk menjadikan anjing tersebut sebagai pengirim makanan ke tempat Andy berada, dan ini yang terjadi. I have an idea. Chips is gonna be fine. That's not safe. Nicole, they're not interested in him, I promise. See? Look, he's walking right by them. I mean, they're not even paying attention to him. Good boy. Good boy, Chips. Okay, he's there. He's in. Give me those. Oh, man. What? Nothing. Andy? Can you hear me? Hello? Yeah, I'm dinged up pretty bad, but Where you hurt, Andy? damn, those bastards bite hard. Nampaknya Andy belum mengetahui tentang virus zombie yang bisa menular melalui gigitan. Namun, di tengah perbincangan itu, tanpa disadari, tiba-tiba saja Nicole nekat mengendarai truk ke tempat Andy berada untuk menyelamatkan anjing peliharaannya. Akibat kejadian itu, para zombie pun mulai mengerumuni toko senjata Andy, sehingga Mike dan yang lainnya pun berniat untuk pergi menyelamatkan Nicole. Namun, karena Steve tak mau pergi, jadi Mike menyuruh Steve untuk berjaga di pintu hingga mereka kembali dari tempat Andy. Dengan melewati saluran pembuangan, mereka pun akhirnya tiba di depan toko senjata Andy dan langsung menembaki para zombie yang mulai mendekati mereka. What do you need? 38. Saat mereka sudah berada di dalam toko, Kenneth pun terpaksa menembak Andy yang kini sudah berubah menjadi zombie. Dan pada akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan Nicole serta anjingnya yang sedang bersembunyi di sebuah ruangan. Karena kerumunan zombie yang sangat banyak, CJ pun berniat meledakkan gas untuk memancing perhatian zombie. Dan saat CJ berhasil meledakkan gas itu, mereka semua pun bergegas untuk kembali melewati saluran pembuangan. Namun sayangnya, salah satu penyintas terjatuh saat hendak turun ke bawah, yang mengakibatkan kakinya patah. Get as much ammo as you can. You got a plan? How about a barbecue? How do we know if he hits it? DJ! Over here, hurry up! Look out!
Tak lama setelah itu, saat mereka tiba di depan pintu, ternyata Steve tidak ada di sana. Bahkan, Steve juga mengunci pintu tersebut, yang mana hal itu membuat mereka semua terjebak di antara para zombie. Namun untungnya, Anna berhasil membukakan pintunya tepat waktu, dan mereka semua pun langsung masuk ke dalam sana. Karena para zombie yang mulai memasuki mall, mereka semua pun segera menyelamatkan diri dengan cara menaiki lift untuk pergi ke basement. Saat sudah sampai di basement, mereka pun langsung masuk ke mobil masing-masing, agar mereka bisa segera pergi dari mall tersebut. Di sana, Mike dan yang lainnya pun berusaha menerobos kawanan zombie yang mengepung, dan mereka juga menghabisi para zombie yang menaiki mobil tersebut menggunakan berbagai senjata. Saat situasi mendesak pun, CJ menggunakan gas lagi untuk membuat ledakan dan berhasil membukakan jalan bagi mereka semua. Di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai Kenneth terdapat zombie yang bergelantungan, hingga Kenneth pun berusaha menyingkirkan zombie itu, dan ini yang terjadi. There's still one hanging on. Whoa, stop! Stop, guys! You lost him. Back it up! Back it up! Back up! Kenneth, are you there? Kenneth? Akibat kecelakaan itu, 2 orang penyintas pun tak terselamatkan. Bahkan, Steve yang baru keluar dari mobil pun diserang oleh zombie yang melompat ke arah dirinya. Kenneth dan Michael yang masih selamat dari kejadian itu pun langsung bergegas masuk ke dalam mobil Mike. Dan karena para zombie itu mulai berdatangan, Kenneth yang berada di kursi kemudi pun langsung menancapkan gas menuju ke dermaga yang sebelumnya diberitahu oleh Steve. Saat sudah sampai di dermaga, CJ pun menyuruh yang lain untuk pergi duluan. Sementara ia mencoba untuk menghadang para zombie yang mulai berdatangan ke arah mereka. Dan karena sudah terdesak, CJ pun mengorbankan dirinya dengan meledakkan sebuah tabung gas. CJ, come on! Do it, man! I'll catch up! Fucking figures! Saat Kenneth dan yang lain sudah naik ke kapal, Mike menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Sementara ia tak bisa ikut bersama mereka, karena sebelumnya Mike sempat tergigit oleh zombie. Setelah mengucapkan perpisahan, mereka pun dengan berat hati meninggalkan Mike di dermaga. Kini yang selamat hanyalah Anna, Kenneth, Michael, Nicole, serta anjing peliharaan Nicole, dan mereka pun akan menjalankan kehidupan baru. Beberapa hari kemudian, saat mereka sudah tiba di sebuah pulau, tanpa disadari, ternyata semua penduduk yang ada di sana sudah berubah menjadi zombie. Dan film pun bersambung. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Bantu YouTuber pemula ini mendapatkan 1000 subscribe pertamanya. Dan sekian, terima kasih.